hari raya Idul Adha yang sebelumnya disunahkan puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan saudara kita yang melaksanakan haji yang wukuf di Arafah. Kita disunahkan berpuasa yang fadilahnya, pahalanya diampuni puasa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Terus hari Idul Adha-nya kita melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan hari menyembelih, hari nahar, hari korban. Tim mriki sing korban pinten Bapak Ibu? 63 Pak? 43, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, mugi-mugi niki hitungannya naik apa turun dari tahun sebelum ini? Oh, pas. Istiqomah berarti nggih. Oh, naik. Oh, iya, Alhamdulillah. Mugi-mugi untuk tahun-tahun yang akan datang kita diberikan giroh lagi, semangat lagi untuk bisa melaksanakan, menyambut seruan-seruan dari Allah dengan antusias, dengan semangat, tentunya dengan persiapan-persiapan. Kalau dari sekarang sudah azam, tahun depan korban lagi, insya Allah kan nanti ada ikhtiar, ada usaha untuk bisa korban lagi. Entah itu metodenya, ada yang nabung, ada yang lain-lain. Tapi ya yang pertama itu niat kita itu kita munculkan giroh kita munculkan dari sekarang. Dagingnya rasanya boten nih. Masih. Ya, sekarang ini biasanya pas kurban niku langsung maem kata-kata niku kan eman iki. Eman niku boten eman daging iki. Kadang eman eman tubuh kita, fisik kita ya, maem kata-kata langsung boten sketsa, makanya di eman-eman supaya ini boten kaget awake ngoten. Nggih, mugi-mugi apa yang sudah dilaksanakan, yang sudah korbankan menjadi amal kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan insyaallah ya, Allah membalasnya dengan balasan yang lebih. Nggih, Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubung dengan korban, kita mengingat tentang korban yang pertama kali dilakukan oleh Habil dan Qabil. Jadi korban yang pertama kali dilakukan manusia itu dilaksanakan oleh Habil dan Qabil. Habil dan Qabil itu anak dari Nabi Adam. Salah satu korban itu tidak diterima, korbannya Qabil tidak diterima, yang diterima Habil, yang akhirnya menimbulkan kedengkian. Makanya selaras dengan itu, untuk sore hari ini saya akan membawakan materi tentang jauhi dengki. Niki sebenarnya dalam brosur kita itu pernah dikeluarkan tahun 1997, itu juga pernah dikeluarkan brosur dengan tema jauhi dengki. Makanya tidak ada salahnya kita bahas lagi sebagai penambah keilmuan untuk kita dan manfaat-manfaat yang lain. Dengki ini apa Bapak Ibu? Hasad, dari hasad ini apa? Hasad atau dengki. Jadi kalau tadi dikisahkan tentang Habil dan Qabil yang diperintahkan berkorban kita buka surat Ali Imran ayat 120. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An tamassakum hasanatun tasu'kum wa an tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya.
Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya, itu salah satu definisi dengki ya. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 120 ya. Tadi sudah dibaca ya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana atau musibah, mereka bergembira karenanya. Niku dengki. Dan dengki niku tidak hanya orang yang tidak belajar agama saja. Tapi semua orang bisa terhinggapi penyakit dengki. Jadi kalau kita memiliki perasaan kok roh kancane, roh dulure, roh tonggone, roh yang lain sebagainya, ada perasaan tidak suka kalau teman kita itu memiliki kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, memiliki sisi lebih ya. Terus kita berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dengki ya. Kalau kita memiliki hati ya, melihat orang lain susah, kita senang melihat orang lain susah, orang lain tertimpa musibah, orang lain disempitkan rezekinya dan lain sebagainya, tapi kok kita malah senang ya, itu termasuk dengki. Ini yang pertama yang perlu kita garis bawahi. Nah, nanti kembalinya kan kita ke kita masing-masing. Dalam brosur dengki ini banyak disebutkan hal-hal yang membahayakan dari dengki. Dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Zubair, yang terjemahnya seperti ini. Dari Zubair radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan menjalar kepadamu penyakitnya umat-umat sebelummu, yaitu dengki dan kebencian yang sangat. Dan kebencian yang sangat itu adalah pencukur. Adapun saya tidak mengatakan mencukur rambut, Rasulullah yang mengatakan, tetapi mencukur agama. Jadi penyakit dengki ini sudah ada. Salah satunya tadi saya singgung di awal tadi, dari kisah Habil dan Qabil. Terus di hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Ka'ab, dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah sekelompok kambing tidaklah lebih berbahaya daripada rakusnya terhadap harta dan kedengkian bagi agama seorang muslim. Dan sesungguhnya dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi Rasulullah itu menganalogikan, mencontohkan, menjelaskan, menekankan bahwa kedengkian dicontohkan dua serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah kelompok kambing, tidaklah lebih berbahaya daripada sifat kedengkian tadi. Berarti sifat yang sangat berbahaya. Dan banyak penjelasan yang lain. Di akhir hadis tadi disebutkan dengki niku, dan sesungguhnya dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kan kebaikan yang kita kumpulkan, kebaikan yang kita laksanakan, kita banyak beramal soleh, tapi dikala kita ngupeni, nyinggung penyakit dengki, itu bisa tadi memakan amal kebaikan kita. Kalau di hadis yang lain disebutkan lagi bahwa orang itu kelak di yaumul hisab nanti datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa,
pahala sedekah, tapi menjadi orang yang pailit. Dan ini selaras dengan hadis ini. Pailitnya kenapa? Pailitnya karena banyak berbuat fasik dengan yang lain, berbuat dengki dengan yang lain, menyakiti yang lain dan lain sebagainya. Ini selaras dengan ini. Jadi bahaya dengki itu luar biasa. Kalau bisa diterima lagi, kita lanjutkan. Beberapa kisah kedengkian di dalam Al-Quran. Jadi kedengkian pertama kali itu dilakukan oleh iblis. Kisahnya bagaimana? Jadi sewaktu Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam, malaikat itu diperintahkan untuk menyembah, bersujud. Maksudnya bukan menyembah, manusia bersujud. Maksudnya kan manusia itu sebagai khalifah fil ard, hormatlah. Jadi malaikat sujud, ada satu yang dinamakan iblis tadi tidak mau menyembah. Jadi ada yang mengatakan bahwa iblis itu awalnya itu bagian dari kabilah malaikat, bukan dari malaikatnya tapi kabilah. Itu bagian dari, kalau malaikat kan diciptakan dari cahaya. Kalau jin dan iblis itu diciptakan dari api. Nah itu termasuk makhluk Allah yang tempatnya di surga. Nah tidak mau menyembah atau tidak mau bersujud, tidak mau hormat kepada Adam. Karena apa? Karena merasa dirinya lebih baik. Ana khairu minhum. Kita buka surat Al-A'raf dari 112 sampai dari 12 sampai 18. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-12 sampai dengan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratan mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Qala fakhruj minha madhuman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari
sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Niki kisah kedengkian yang pertama. Jadi iblis itu bukan makhluk yang tidak mengakui ketuhanan Allah. Mengakui, kan mengakui bahwa dia itu merasa diciptakan lebih mulia. Diciptakan siapa? Allah. Jadi sudah ditempatkan di surga. Tapi karena kedengkiannya terus diperintahkan dikeluarkan dari surga. Merasa lebih baik, ana khairu minhum. Ini kisah iblis yang pertama. Jadi dikeluarkannya itu bukan karena tadi yang perlu digarisbawahi, bukan karena tidak mengakui ketuhanan Allah. Mengakui, dia menyadari yang menciptakan dia adalah Allah. Diciptakan dari api. Tapi merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Hingga akhirnya memohon kepada Allah agar ditangguhkan, agar bisa mengajak manusia-manusia menjadi penghuni neraka. Ini kisah kedengkian yang pertama dalam Al-Quran. Terus yang kedua, kisah kedengkian yang kedua adalah kisah Habil dan Qabil tadi. Ini surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 ini. Surat Al-Maidah ayat 27 31. Saja ini. Surat kelima. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia Qabil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Niki dengki yang kedua. Dengki yang kedua niku mergone kurbane gak ditampa, nggih. Sing ditampa kurbane Habil ora trimo. Mergo kurbane wis ditampa kowe tak katene kowe. Kan seperti itu ya dikatakan Habil kepada Habil. Ya harapannya niku kurbane sing ditampa Qabil ya. Padahal dalam tafsirnya dijelaskan bahwa korban yang dilaksanakan Habil dan Qabil itu beda. Habil itu berkorban dengan kesungguhan, totalitas, ya. Sedangkan Qabil berkorban dengan seenaknya sendiri, ya. Tidak totalitas, memilihkan korban itu yang paling jelek. Sedangkan Habil memilihkan korban, karena Habil seorang peternak, memilihkan korban itu binatang yang gemuk dan yang baik. Hingga Allah menerima korban Habil dan menolak korban Qabil. Setelah itu Qabil ora trimo. Ini kalau dianalogikan tarik ke sini, banyak kan dari kejadian. Contoh lamar kerja ora ditampa si A. Ya nyalon lurah atau nyalon apa, itu bisa menimbulkan kedengkian juga. Hingga dilanjutkan ayat-ayat selanjutnya itu dijelaskan besok dibunuh beneran. Akhirnya bingung tidak bisa cara untuk menguburnya. Setelah dikirimlah burung, baru sadar bahwa dia itu seorang yang lemah, ngubur ya ora iso. Ini dua kisah tentang kedengkian dalam Al-Quran. Yang selanjutnya tentang kisah
Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf sama. Itu juga kedengkian, merasa Yusuf lebih disayangi oleh bapaknya. Bapaknya Nabi Yusuf adalah Yakub, bapaknya Yakub adalah Ishak. Ishak itu anak Nabi Ibrahim. Hingga kan sampai ke bawah nanti ceritanya lagi. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai anak dua, Ismail dan Ishak. Dari keturunan Ishak ini menjadi Bani Israel. Banyak nabi dari keturunan Bani Israel. Terus dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Kita baca bentar Nabi Yusuf, surat Yusuf ayat 8. Surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna adana la fi dhalalin mubin. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ayat 9-nya, 9-10. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian yang kafir jika kamu tidak berbuat. Jadi kisah niki kalau dihubungkan dengan hadis yang pertama tadi. Jadi kalau hadis yang tadi menyampaikan bahwa keganasan lagi, serigala lapar, ini dimasukkan di kambing, di kandang kambing, itu lebih berbahaya rakusnya dari kedengkian. Selaras dengan ini ayat ini, Yusuf niku saudara dari sama-sama saudara dengan saudara-saudaranya, walaupun beda ibu, tapi masih saudara. Tapi karena kedengkian, merasa lebih dicintai oleh bapaknya, gak terima lagi. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Terus muncul lagi, bunuhlah Yusuf. Lebih dicintai dari bapaknya menurut pemikirannya. Menyebabkan hatinya ora trimo, ora lilo. Terus muncul bisikan setan dari kedengkian tadi agar membunuh Yusuf. Jadi selaras dengan hadis tadi. Kalau serigala tadi memakan kambing itu bukan dari golongannya sendiri, bukan dari keluarganya sendiri. Tapi kalau ini lebih berbahaya lagi, lebih ganas lagi. Yang mau dibunuh adalah saudaranya sendiri, satu keluarga. Terus kisah yang terakhir adalah kisah, sebenarnya masih ada yang lain, tapi yang saya sebutkan ini. Kisah yang terakhir adalah kisah Bani Israel menolak kenabian Nabi Muhammad. Surat As-Saff ayat 6. Surat Sof surat ke-61 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Isa utamanya berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ini dalam tafsirnya dijelaskan. Dalam Taurat dan Injil itu banyak disebutkan, banyak disampaikan akan datang kabar gembira, akan datang Nabi terakhir dengan penjelasan yang lain-lain. Intinya kabar yang sangat membahagiakan dan itu sangat ditunggu-tunggu. Padahal itu dalam kitabnya Taurat dan Injil dijelaskan. Tapi setelah Nabi itu datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka menolaknya. Alasan kenapa menolaknya? Karena yang menjadi Nabi, yang menjadi Rasul bukan dari golongannya. Kalau yang dinanti-nanti tadi harapannya adalah dari Bani Israel, tapi yang menjadi Nabi adalah dari Bani Ismail. Padahal bukti-bukti nyata. Menurut di dalam kitab-kitabnya kebenarannya pasti. Tapi karena tadi kedengkian tadi rela menolak syariat yang sebenarnya sudah pasti dengan mengutamakan kedengkian dalam hatinya tadi. Niku contoh-contoh kedengkian di dalam Al-Qur'an. Insyaallah bisa sedikit mengambil bayangan, dengki itu seperti itu bahayanya. Terus kita sedikit jabarkan ada beberapa penyebab hasad atau dengki. Dalam beberapa literatur itu dijelaskan. Mungkin dari kitabnya Imam Ghazali juga ada, dan sebagainya banyak. Dan semuanya menyebutkan. Jadi penyebab kedengkian yang paling besar itu karena kebencian dan permusuhan. Jadi penyebab kedengkian yang paling besar, yang paling dominan itu adalah karena kebencian dan permusuhan. Nah, kebencian, ini faktornya banyak. Benci karena dendam juga bisa. Contoh gini. Si A itu sebenarnya bukan orang yang berbuat fasik, bukan berbuat dolim, tapi karena suatu hal didolimi, mungkin dikata-katai, direndahkan, dan lain sebagainya. Akhirnya kan pertama yang terjadi adalah ada perasaan tidak suka lagi. Orang itu kalau direndahkan senang banget. Betul senang lagi. Jadi wong paling gak seneng niku nek diremehke, direndahke. Maka harga diri itu mahal harganya. Jadi kedengkian yang paling dominan karena kebencian dan permusuhan. Tapi kebencian sendiri atau kebencian dan permusuhan itu faktornya banyak. Bisa jadi karena yang pertama ini yang biasanya tidak disadari dan sering kita lakukan, dan kita melakukan pembenaran terhadap yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah terdolimi, dikala kita sudah tersakiti, itu seakan-akan tuh mau bebas balas dendam, kan seperti itu. Titanono. Padahal, itu juga termasuk dalam kedengkian nantinya. Biasanya kalau kita sudah merasa terdolimi, tersakiti, walaupun awalnya kita orang salah, tapi jika kita sudah terdolimi, itu kalau melihat orang yang mendolimi kita itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, itu yang sering terjadi kan. Awak dhewe lho wis wong yo onore dan sebagainya lagi.
Ya. Jadi kembali ke definisi awal tadi tentang hasad atau dengki tadi adalah susah atau senang melihat orang lain susah, ya, dan senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, ini gawangnya. Ya. Ya. Ini yang kalau yang lain-lain kita bahas nanti, ya. Kita menekankan bab ini karena kadang kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin orang salah karo wong, gak gelem jiwit wong, gak gelem delit wong, ngeten ya. Gak gelem nguni-nguneni wong, ya. Tapi nek awake diuneni yo lara ati. Terus disimpen nang jero ati, nggih. Terusan tadi saya sampaikan membenarkan apa yang kita lakukan adalah suatu kebenaran. Padahal itu tidak tepat. Nah, proses kebencian tadi awalnya banyak. Ada yang apa niku? Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang niku, jadi benci dengan seseorang, dengki dengan seseorang gara-gara anu apa niku? Yang disampaikan itu saudara saya, nggih. Ngontok karena si fulan itu karena merasa. Jadi kisahnya gini, wanita, ya, memiliki seorang suami, suaminya tadi, ya, ada hendak menikah lagi, katanya. Kisah nyata saya penting, saya tersambung, ya. Lalu wanita yang istrinya tadi akhirnya timbul perasaan benci yang sangat mengakibatkan kedengkian. Hingga yang diucapkan itu doanya itu yang buruk-buruk terhadap wanita yang akan dinikahi suaminya tadi. Ini termasuk dengki betul? Nggih ta? Ya dengki ta nggih? Nggih, contoh seperti itu. Karena ceritanya real nyata saya sebagai contohkan itu lagi. Terus bab lain ya. Bab lain contoh kebencian ya tadi. Ya. Jane wis gak ngrusuhi, wis gak apa-apa, wis gak napa niku. Ngomong ya wis awake dhewe ngaji biasane ngomong kan wis terus ta nggih. Bicarane ora menyakiti yang lain nggih. Wis ora ngrusuhi yang lain nggih. Tapi dikala kita itu di umen-umeni nggih. Direndahke, dipisui dan sebagainya. Pokoke ngono iki, tetep lara ati ta nggih. Lara ati tetep timbul perasaan benci terus tadi, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu hal yang salah, ya. Ini contohnya, ya. Terus ini kan contoh bisa diterima ya, contoh ini. Jadi kebencian karena kita tidak salah, betul lagi. Awak dia orang salah tapi awak dia tidak dolimi. Tapi yang akhirnya menimbulkan kebencian dalam hati kita hingga akhirnya timbul dendam dan dengki, ya. Itu termasuk dengki. Nah, luar biasanya Islam itu luar biasanya Islamnya. Kadang kita awak direnggakan seperti itu lagi. Ya. Di brosur majelis kita itu juga pernah dikeluarkan. Ya. Bagaimana kalau kejadian seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Kan lagi. Ya. Ya. Ada dua pihak lagi yang tadi berhubungan lagi. Kalau kita di posisi orang yang mendolimi, ya. Terus ada dua posisi kita yang terdolimi. Ya. Kalau kita di posisi orang yang mendolimi, ya, berarti kita perlu bersikap dalam segala hal itu hati-hati. Bersikap hati-hati. Ngomong hati-hati. Supaya tidak menimbulkan kebencian terhadap orang lain. Kadang kita itu ya tadi, ya kurang hati-hati dalam bicara dan perbuatan hingga akhirnya menyakiti orang lain tapi tidak terasa. Hadisnya jelas lagi. Ya. Kalau kita berbicara maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik maka diamlah. Ya. Dan banyak hal. Ya. Kalau kita mau berbuat maka pertimbangkanlah, pikirkanlah akibatnya dan sebagainya. Ya. Itu kalau kita di posisi menjadi orang yang mendolimi. Makanya perlu kita berusaha meminimalisir hal-hal yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ya, jadi perlu berpikir sebelum bertindak.
berpikir sebelum berbicara. Ya. Itu yang pertama. Bagaimana kalau kita sebagai orang yang terdolimi, tersakiti, yang menyebabkan kedengkian tadi? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita memaafkan. Makanya ayatnya jelas lagi, Islam itu luar biasa. Kadang kalau kita mendadaburi firman-firman Allah itu, yang ada itu akan menjadikan kita semakin iman, semakin takwa. Karena luar biasanya kalau Allah tadi. Kita buka juga surat Al-Imran ayat 134. Surah Al-Imran surat ketiga ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini salah satu memposisikan diri kita agar kita itu terhindar atau bisa menjauhi kebencian. Insyaallah kita orang yang sudah mengaji, kita kan sudah berusaha semaksimalnya menjauhi hal-hal yang sumposo cara-cara niki meri bab urusan dunia. Pangkat terus wis berusaha menghindari. Tapi bab nawa ditulungi ini kan sering terjadi tadi. Entah itu dengan tetangga, rekan kerja dan lain sebagainya. Itu kan sering awake dhewe ora krasa tapi membenarkan apa yang ada dalam hati kita. Padahal Allah memerintahkan agar kita menahan amarah. Terus memaafkan kesalahan orang lain. Nah, awake dhewe ngempet tengati itu bisa menimbulkan kedengkian tadi. Nah, wis dengki, akhirnya dendam. Akhirnya ini kok, roh sing tadi mendolimi awake dhewe. Gak lilo nek kono untuk kenikmatan. Tuku mobil anyar, wong ya ngono kok ya iso tuku mobil anyar. Dan sebagainya. Ya, ini sering terjadi di sekitar kita. Hal seperti itu tetap tidak bisa dibenarkan. Apalagi kita yang sudah mengaji. Makanya perlu kiat-kiat trik-trik agar kita tadi bisa meminimalisir, menjauhi hal kedengkian. Walaupun posisi kita itu sebenarnya orang yang terdolimi gitu. Terus kita buka surat As-Surah ayat 43. Surah As-Surah surat ke-42 ayat ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepada Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelumnya. 43. Surah As-Surah surat ke-42 ayat ke-43. Wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Insyaallah bisa mudah diterima ayatnya begitu, Bapak Ibu. Jadi memaafkan itu utamanya lebih daripada kita membalas. Walaupun di ayat tadi disebutkan kalau kita dizalimi boleh membalas yang setimpal. Tapi kalau kita memaafkan itu lebih utama kebaikannya. Lebih mulia. Terus yang ayat bab ini ayat yang surat Al-Baqarah ayat 258.
Al-Maidah dulu Mas, Al-Maidah ayat 8. Oke. Akeh menayat ini, enggak apa-apa ya. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, ya, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya. Jadi awal dewi itu nak benci dengan seseorang, dengan suatu kaum, dengan mungkin orang yang mendolimi kita. Ya. Jangan menjadikan kita itu bersikap tidak adil. Adil itu apa? Jadi definisi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Sing bener ya katakan bener, walaupun awal dewi sebenarnya cocok. Walaupun sebenarnya awal dewi rasa srek karo si fulan tadi. Walaupun awalnya guweteng banget kalau sebulan tadi. Tapi kalau itu suatu kebenaran, walaupun sebenci apapun kita, katakanlah. Itu luar biasanya syariat Allah, aturan Allah di luar ini. Mungkin saya sampaikan tadi bahwa semakin kita mendalami kalam Allah, itu menjadikan kita itu semakin takwa. Semuanya ada solusinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, terus yang terakhir 258 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 258. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ayahumul mulk. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladzi kafar wallahu la yahdil qawmal dhalimin. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bukan itu, maaf. Ayat yang menjelaskan boleh jadi kamu benci sesuatu, ini kan ayat benar. 2019 ini. Coba dicari ini. Ya, ya. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, jadi poin dari ayat ini adalah kita selalu berprasangka baik terhadap Allah. Jadi kita menerima qada dan qadar itu dengan lapang dada.
apapun yang terjadi terhadap diri kita itu bagian dari takdir Allah yang kita yakini bahwa itu baik untuk kita. Jadi kalau kita terjadi orang mengirimkan kita, orang yang mendolimi kita berprasangka baik pada Allah bahwa itu emang menguji keimanan kita, ketakwaan kita. Kalau kita lulus dengan kejadian itu menjadikan kita lebih baik. Jadi yang awalnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, yang kita berpikir itu sesuatu yang bukan kebaikan, tapi dengan kita yakin husnudzon dengan Allah, berprasangka baik dengan Allah, ya, itu kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Ya. Ini yang pertama, ya. Yang pertama tentang sebab orang hasad atau orang dengki, yaitu karena permusuhan dan kebencian, beserta tadi solusi-solusinya, kiat-kiatnya agar kita tidak memiliki kedengkian. Ya. Jadi permusuhan dan kedengkian itu faktornya banyak. Kalau tadi saya memposisikan di posisi kita sudah serba hati-hati tapi masih didolimi. Yang kita lakukan adalah kita memaafkan. Ya. Di posisi lain penyebab perpecahan banyak. Bisa karena rebutan warisan, bisa karena banyak hal, rebutan gawean dan banyak hal. Tapi kebencian dan permusuhan itu adalah faktor yang paling dominan menjadi sebab hasad dan dengki. Ada penyebab hasad dan dengki yang lain. Hasad dan dengki yang kedua penyebabnya karena merasa paling mulia. Jadi merasa paling mulia, ya. Terus merasa keberatan jika ada orang lain melebihi dirinya. Ya. Jadi, ketika orang lain memiliki kekuasaan yang lebih, pengetahuan yang lebih, harta yang lebih, ya, ia khawatir orang lain tadi akan melebihi dirinya, pamornya akan kalah dengannya. Itu juga bisa menyebabkan hasad dan dengki. Seperti kisah iblis tadi yang pertama tadi, ana khairum minhum. Jadi kalau ada perasaan kita merasa lebih dari yang lain, itu sudah diabadikan dalam Al-Quran, kisahnya iblis. Terus yang kedua, faktor atau penyebab yang lain adalah sombongan, sikap sombong terhadap orang lain dengan meremehkan orang lain, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, penyebab hasad dengki selanjutnya adalah merasa takjub dengan kehebatan diri sendiri. Ini hampir sama. Dia merasa takjub dengan kehebatan diri sendiri, terus merasa gak lelo nak wong liya niku lebih dari dirinya. Ini di apapun ya. Nang kantor bisa, nang lingkungan bisa, ya. Kadang nang majelis niku setan juga bisa masuk, tapi seolah nggak ada, ya. Dan lain sebagainya. Terus kita ketakutan mendapat saingan, ambisi kedudukan dan lain sebagainya. Oke, kalau yang pertama tadi beserta dengan kiat-kiatnya menjauhi sifat hasad dan dengki. Terus dari poin-poin yang tadi itu tadi sama, ya, sifat iblis dalam surat Al-A'raf tadi, surat ayat 12 tadi, anna khairum minhum tadi, merasa lebih baik. Ya. Nah, caranya bagaimana? Agar kita tidak memiliki sifat anna khairum minhum tadi. Ya. Beberapa pertemuan yang lalu kita bahas lagi tentang ya tadi. Ya. Kita menyadari bahwa semua potensi yang kita miliki, dulu kita bahas lagi, semua potensi yang kita miliki, ya, itu dari Allah. Semua pemberian Allah, semua atas kehendak Allah, dan tidak hanya cukup di situ. Potensi yang Allah berikan itu adalah bagian dari amanah. Berarti seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Kalau kita diberikan pangkat lebih, ya potensinya atau amanahnya atau tanggung jawabnya juga lebih dibandingkan orang yang diberi potensi yang rendah. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan atau merasa kita paling lebih baik, karena semuanya ada pertanggungjawabannya. Niku
untuk meminimalisir agar kita itu tidak memiliki perasaan ana khairum minhum. Ya, niku ayat yang atau sudah diabadikan dalam Al-Qur'an sifat iblis. Ya. Terus yang selanjutnya kiat agar kita bisa menghindari hasad adalah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya seperti yang difirmankan atau dicontohkan atau di dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 10 ya. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina. Dibaca semuanya yuk, surat Al-Hasr ayat 10. Nanti dihafalkan lah ya. Kalau bahasa Arabnya kok susah hafalnya, doa itu tidak harus bahasa Arab. Yang penting kita yakin, paham apa yang kita mohonkan kepada Allah. Tapi intinya supaya hati kita itu selalu ingat bahwa hasad dan dengki ini kok luar biasa bahayanya. Surat Al-Asr ayat 10. Enggak bisa baca. Al-Asr ayat 50. Surat Al-Asr surat ke-59 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Niki beberapa kiat dan cara agar kita terhindar atau menjauhi sifat hasad dan dengkinya. Ada satu hadis yang sangat familiar dan mungkin sudah sering jenengan dengarnya, tapi menjadi motivasi kita agar kita semangat dalam menjauhi sifat hasad dan dengki tadi. Sifat hasad dan dengki itu seperti tadi diibaratkan seperti api memakan kayu bakar. Jadi amal sebanyak apapun kalau kita memiliki sifat hasad dan dengki itu bisa habis karena terbakar tadinya. Selaras dengan hadis, mati menjadi orang yang paling, padahal rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, tapi tidak meninggalkan sifat hasad dan dengki tadi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sangat familiar ya. Jadi dahulu ketika Rasulullah duduk bersama dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, sekarang akan muncul di tengah-tengah kalian ahli surga, kan katanya. Lalu muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansor yang dari jenggotnya masih menetes air wudhunya sambil menenteng dua sandalnya dengan tangan kirinya. Dan itu disampaikan beberapa kali. Di pertemuan yang lain Rasulullah mengatakan seperti itu lagi. Akan datang, akan muncul seorang ahli surga di antara kalian. Yang muncul laki-laki tadi dengan keadaan yang sama hingga 3 kali. Terus ini yang terus dari sahabat, itu ada yang penasaran. Abdullah bin Amr ini sahabatnya, yang penasaran dengan kesimpulan tadi. Kenapa kok dikabarkan oleh Rasulullah menjadi ahli surga? Hingga akhirnya beliau bertamu ke rumah si fulan tadi, dengan menyampaikan bahwa dia sedang ada masalah dengan bapaknya, dan dia ingin menginap di rumahnya si fulan tadi selama 3 hari. Diamatinya, kalau malam diamatinya, jadi malamnya diamati, kok tidak sholat malam, kok tidak sholat lain. Yang ada itu yang keluar dari mulutnya itu kebaikan, menyebut Allah, istighfar dan sebagainya, tapi tidak melaksanakan amalan-amalan yang istimewa sampai 3 hari. Hingga akhirnya beliau itu menyampaikan kepada si fulan sahabat tadi yang dikabarkan masuk surga tadi, bahwa sebenarnya dia itu tidak ada masalah dengan ayahnya, dengan keluarganya, tapi beliau datang ke rumah si fulan tadi karena mendengar kabar dari Rasulullah bahwa si fulan tadi orang yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga, ahli surga, sampai 3 kali. Tapi dia menyampaikan,
Ya, dia menyampaikan kok tidak ada amalan yang istimewa. Ingat si fulan tadi menyampaikan, ya seperti apa yang kamu lihat. Hingga akhirnya Abdullah bin Amr tadi hendak pergi, terus dia ada tanya, diteluklah ya, seperti apa yang kamu lihat. Ya. Terus seperti ini ya, tidak ada itu semua kecuali apa yang engkau telah melihatnya. Maka setelah aku berpaling akan pulang, dia memanggilku lalu berkata, tidak ada itu semua kecuali apa yang engkau telah melihatnya. Hanya saja ya. Jadi sidik rohi gitu kau. Kalau malam ya hanya menyebut Allah ya, istighfar dan sebagainya, tapi tidak melaksanakan amal-amalan yang istimewa ya. Hanya saja tidak ada pada diriku perasaan dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin. Dan tidak ada pula perasaan dengki pada diriku kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Berkata Abdullah bin Amr, inilah yang menyebabkan kelebihan kamu. Orang dendam itu angel banget Bapak Ibu. Orang dengki itu angel banget. Angel lagi. Makanya perlu pembiasaan, perlu dilatih dengan beberapa kiat tadi. Bahwa kita yakin. Setiap manusia memiliki potensi masing-masing. Kau usah ngomong sawah itu paling wah. Dengan potensi tadi kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Umpama adik kayak bondo akeh, yo pertanggungjawaban awake dhewe luwih. Umpama adik kayak pangkat dhuwur, pertanggungjawaban awake dhewe luwih. Umpama awake kayak tubuh sing seger sehat, fit, bagus, ayu, pertanggungjawabannya juga lebih. Makanya tidak perlu kita merasa diri ini lebih, ana khairum minhum tadi. Terus yang kedua, kalau kita di posisi orang yang terzalimi, tersakiti dan sebagainya, yang perlu kita tanamkan adalah kita memaafkan. Supaya tidak ada timbul kebencian, dilanjutkan dengan dendam, dilanjutkan dengan dengki. Ya, ini beberapa kiat dan contoh-contoh kisah kedengkian dalam Al-Qur'an ya. Karena dengki iblis dikeluarkan dari surga. Karena dengki ya, Qabil ya juga di neraka. Karena dengki ya, sahabat-sahabat Yusuf akhirnya juga menyesal ya. Dan banyak hal ya. Mungkin ingatan untuk sore hari ini semoga kita semuanya ya bisa tadi ya, selalu merenungi, mengingat ya, hal-hal yang menjadikan kita itu tidak baik itu bisa terhindar. Orang yang memiliki kebencian pasti hatinya itu tidak enak. Ketemu wae ora penak. Ketemu wong sing dibencine wae dhewe gedeg to tenan itu nggih. Ngene wis ndang nyingkir. Makanya nggih. Apa ya tadi? Allah perintahkan memaafkan. Terus kita apa? Berpikir positif. Manusia itu pasti ada sisi positifnya. Yang kita ingat-ingat adalah hal positifnya, hal baiknya. Kalau hal jeleknya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita maafkan. Ngaten untuk sore hari ini. Insyaallah materi yang disampaikan ini. Coba nggih, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ini tadi membahas tentang membahas tentang dunia. Iya, Bapak. Ngapunten Bapak, kalau Bapak sinten iki Bapak? Pak Rakiman ya. Jadi ayat-ayat yang ditulis dalam kitab Al-Quran oleh Allah itu pasti untuk pertemuan bagi manusia sejak zaman dulu atau zaman sekarang. Apakah zaman sekarang masih ada orang menjalankan agama seperti Yahudi dan Nasrani sifat-sifat? Yang kedua,
Yang ketiga,